Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Salim dari 11 MIPA 1, nomor presensi 1. Pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan seperti pergaulan dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara zapin atau aniaya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran atau timbangan kualitas dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara yang spekulasi berjudi. Yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang yang haram. Nomor 1, praktik ekonomi Islam. Jual beli menurut syariat agama adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Apabila jual beli itu menyangkut suatu barang yang sangat besar nilainya, dan agar tidak terjadi kekurangan di belakang hari, Al-Quran menyarankan agar dicatat dan ada saksi lihatnya. Lihat penjelasan berikut pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Syarat-syarat jual beli penjual dan pembeli haruslah: yang pertama, balik; kedua, berakal sehat; ketiga, atas kehendak sendiri. Uang dan barang haruslah yang pertama halal dan suci. Yang kedua, keadaan barang dapat diserah terimakan. Yang ketiga, bermanfaat. Yang keempat, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang kelima, milik sendiri. Ijab qabul seperti pertanyaan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Pembeli menjawab, baiklah, saya beli. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa adanya unsur paksaan sedikit pun. Macam-macam khiyar, antara lain khiyar majelis, adalah selama penjual dan pembeli masih berada tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. Keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dan syarat khiyar 3 hari. Khiyar abi, catat, adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelikan jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun, hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Riba adalah bunga, uang atau nilai lebih atas penukaran barang dalam syariat Islam. Hukumnya haram.
Guna menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dan perak, dengan ditetapkan syarat A. Sama timbangan ukurannya, B. Dilakukan serah terima saat itu juga, dan C. Secara tunai. Apabila tidak sama jenisnya, seperti emas dan perak, boleh berbeda takarannya, namun tetap harus secara tunai dan diserah terimakan saat itu juga, kecuali barang berlainan jenis dengan perbedaan seperti perak dan beras. Dapat berlaku ketentuan jual beli sebagaimana barang-barang yang lain. Macam-macam riba antara lain sebagai berikut. Yang pertama, riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama pertimbangannya. 2. Riba kordi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. 3. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Yang keempat adalah riba nasiah, adalah akad jual beli dengan barang yang berbeda. Yang kedua, utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan atau dikembalikan pada waktu kemudian. Rukun utang piutang ada 3, yaitu 1. Yang berpiutang dan yang berhutang. 2. Ada harta atau barang. 3. Lafaz kesepakatan. Apabila orang membayar hutangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang. Bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi hutang dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya tidak boleh. 3. Sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijrah, artinya imbalan yang harus diterima seorang atas jasa yang diberikannya. Syarat dan rukun sewa menyewa antara lain: yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa harus telah balik dan berakal. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauannya masing-masing. Yang ketiga, barang tersebut menjadi sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, berapa lama manfaatkan barang tersebut harus disebut dengan jelas. Yang ketujuh, sewa menyewa dengan cara pembayaran juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Dalam hal menyewa atau kontrak tenaga kerja harus diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelum hal berikut. Yang pertama, jenis pekerjaan dan jam kerjanya. 2. Berapa lama masa kerja. Yang ketiga, berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya. Menurut istilah sirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkesepakatan untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat sirkah antara lain: 1. Dua belah pihak yang berakad. 2. Objek akad yang disebut juga maqud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Yang ketiga, akad
atau yang disebut dengan istilah sigat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasamuf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu syirkah inan, syirkah abdari, syirkah wujuh, dan syirkah mufawadoh. Yang pertama, syirkah ina adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Dua, syirkah abda adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Yang ketiga, syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seorang di tengah masyarakat. Yang keempat, syirkah mutawadoh adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan semua modal, pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Keuntungan usaha secara mudhabarah dibagi menurut kesepakatan yang diluangkan dalam kontrak. Mudhabarah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudhabarah mutlaqah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mudhabarah muqayyadah adalah kebalikan dari mudhabarah mutlaqah, yakni usaha yang akan dijalankan dengan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Nomor 4, musaqah, muzaqah, dan mukabarah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Muzarah dan mukabarah. Muzarah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana benih tanaman berasal dari petani. Sementara mukabarah ialah kerjasama antara dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu seperti berikut. Bank konversional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariah Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih tanpa riba, misalnya sebagai berikut. Nomor 1, mudharabah. Yang kedua, musyarakah. Yang ketiga, wadi'ah. Yang keempat, qardul hasan. Dan yang kelima, murabahah. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Kaitan dengan dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh dengan suatu ketentuan
asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Terima kasih dan matur nuwun. Baju satu kering di badan, kursi malas di atas jaro, ngopi segelas ngaku separuh.